Bab 006. Aku datang bukan sebagai suami hari ini, ucap Sagara setelah duduk. Tapi sebagai seorang ayah yang kehilangan arah. Sanum terdiam, menatapnya dengan bingung. Maksud Mas? Sagara menembuka amplop khas tes DNA dan mendorongnya ke meja. Tes ini menyatakan kalau Abiasa bukan anak kandungku dan Sonia. 104. Sanum mengernyit, menatap amplop itu seolah tak percaya. Apa maksudnya, Mas? Artinya ucap Sagara melemah, ada kemungkinan besar Abiasa adalah anakmu. Keheningan jatuh begitu cepat, seolah udara disedot dari ruangan. Sanum menatap Sagara lama sekali. Matanya membesar, napasnya tertahan. Jangan bercanda, Mas. Itu tidak mungkin. Aku juga tidak mau percaya, kata Sagara dengan suara parau. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Bayi yang kau kira meninggal waktu itu mungkin bukan anakmu. Dan bayi yang kami rawat selama ini, Abiasa, bisa jadi adalah darah dagingmu. Kata-kata itu seperti sambaran petir di dada Sanum. La menggenggam dadanya, tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya memucat, tapi di balik sok itu, matanya perlahan menghangat oleh secercah harapan yang tak berani ia percayai sepenuhnya. Mas, apa Mas yakin? Belum sepenuhnya. Karena itu aku datang. Aku ingin kita lakukan tes DNA lagi. Antara Karmu dan Abiasa. Sanum menunduk. Tangannya menggenggam ujung jilbab dengan kuat. Hatinya bergemuruh hebat di antara ketakutan dan doa yang tak berani ia ucapkan keras-keras. Jika benar Abiasa adalah anak ia, berarti selama ini ia tidak kehilangan darah dagingnya. Justru dia memeluknya setiap hari. Sore itu mereka pergi ke rumah sakit. Dokter yang sama menyambut mereka dengan wajah serius. Kami sudah menerima permintaan Bapak. Kita akan lakukan tes DNA antara Ibu Sanum dan anak bernama Abiasa. Mama. Panggil Abiasa dengan gembira ketika melihat Sanum. Sanum menatap Abiasa yang digendong Mami Kartika. Panggilannya membuat sekujur tubuhnya berdesir dan terasa istimewa di telinganya. Terasa berbeda dari sebelum-sebelumnya. Abiasa ingin digendong oleh Sanum. Dia juga ingin menyusu. Hangat tubuh Abiasa, aroma rambutnya, bahkan cara anak itu menggenggam jarinya, semua terasa lebih menyentuh hatinya. Abiasa, bisik Sanum bahagia dengan mata berkaca-kaca. Dia pun mencium pucuk kepala bayi mungil itu. Sagara berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ada bagian dari dirinya yang hancur, tetapi juga ada bagian lain yang merasa bersyukur. Jika benar Abiasa adalah anak Sanum, setidaknya anak itu tidak benar-benar hilang dari kehidupannya. Setelah pengambilan sampel darah selesai, mereka diminta menunggu hasilnya esok hari. Karena mereka menggunakan tes DNA darurat, walau bayarannya sangat mahal. Keesokan harinya, rumah sakit itu kembali menjadi saksi. Di ruang yang sama, Dr. Marcel memegang dua amplop putih. Wajahnya serius. Ini hasil tes DNA antara Ibu Sanum dan anak bernama Abiasa. Sagara dan Sanum duduk bersebelahan, tetapi jarak antara mereka terasa seperti jurang. Napas keduanya berat. 105. Dokter membuka amplop pertama, lalu membaca dengan suara rendah dan tegas. Hasil analisis DNA menunjukkan kecocokan genetik 99,98%. Suara itu menggema di telinga Sanum. La mematung. Detik berikutnya, air matanya tumpah deras tanpa bisa dibendung. Jadi benar. Suara Sanum bergetar. Dia anakku. Abiasa anakku. Sagara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Meski hatinya ikut perih, ia tidak bisa menahan senyum haru. La menyentuh bahu Sanum pelan. Selamat, sayang. Putramu masih hidup. Sanum memeluk kertas hasil tes itu seperti memeluk bayi. Ya Allah.
Terima kasih isaknya. Aku pikir aku sudah kehilangan dia selamanya. Abiasa yang duduk di pangkuan Mami Kartika menatap ibunya yang menangis. Mama kap kap kap. Ucap Abiasa polos, berusaha membuat Sanum berhenti menangis. Sanum segera menghampiri, berlutut di hadapan bocah kecil itu. La memeluknya erat sekali. Mama nangis karena bahagia, sayang. Karena akhirnya Mama ketemu kamu lagi. Anak itu tertawa kecil, memeluk balik. Mama. Abiasa mencium pipi Sanum. Tangis Sanum semakin pecah. Sagara berdiri di sana, memandangi keduanya dengan senyum getir. Ada air mata jatuh dari ujung matanya, tetapi juga ada ketenangan baru. Kebenaran akhirnya ditemukan. Meski menyakitkan, setidaknya kini semuanya terang. Papi Leon dan Mami Kartika juga menangis haru. Mereka menghampiri Sanum dan memeluknya bergantian. Sanum, kamu ibu yang kuat. Tuhan mengembalikan apa yang dulu dia ambil. Di sudut ruangan, Sonia hanya bisa diaran menahan nyeri di dalam hatinya. Walau sudah tahu Abiasa bukan anaknya, tetapi dia merasa sedih. Terlebih lagi, putranya kemungkinan besar adalah bayi yang meninggal tahun lalu. Sagara menghampirinya. Maafkan aku, sayang. Semua ini di luar kendaliku. Sonia menggeleng pelan. Aku tahu, Mas. Aku hanya butuh waktu. Lalu, ia menatap ke arah Sanum yang masih memeluk Abiasa. Jaga dia baik-baik, Mbak Sanum. Sanum menatap Sonia, air matanya tak berhenti. Tentu saja, Bu. Aku selalu menjaga Abiasa setiap hari selama ini. Untuk sesaat, dua wanita itu saling menatap. Terasa takdir mempermainkan mereka. Entah apa lagi yang akan terjadi kepada mereka ke depannya. Sagara menarik napas panjang. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan akhir, tetapi ini awal dari perjalanan panjang menata ulang cinta, luka, dan kehidupan mereka. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa berkata jujur pada dirinya sendiri. 106. Mungkin ini cara Tuhan menegur, tapi juga caranya menyembuhkan. Dalam pelukan Sanum, Abiasa tersenyum kecil, memejamkan mata. Seolah ia tahu, akhirnya ia telah pulang ke tempat yang seharusnya. Lalu, bagaimana hasil penyelidikan pihak rumah sakit? Kenapa cucuku bisa sampai tertukar? Tanya Papi Leon dengan tajam. 107. 4. Semua mata tertuju pada Dr. Marcel, pria berjas putih yang kini tampak kehilangan warna di wajahnya. Keringat dingin mengalir di pelipis, dan jemarinya yang menggenggam map hasil tes DNA sedikit bergetar. Di depannya, Papi Leon berdiri dengan wajah tegas, sorot matanya tajam menembus kejujuran siapapun yang berani berbohong. Jika sampai minggu depan tidak ada hasil, aku akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Kata Papi Leon dengan tegas, penuh tekanan yang membuat udara di ruangan seolah menipis. Sanum, yang duduk di kursi agak terpisah, tiba-tiba menggenggam tangannya sendiri. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan cahaya antara ketakutan dan tekad untuk bicara. Dr. Marcel menunduk sejenak, lalu mengangguk perlahan. Tentu saja, Pak Leon, ucapnya dengan suara berat. Saya akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Namun sebelum ada yang menimpali, Sanum membuka suara, pelan tapi cukup tajam memecah keheningan. Ini entah benar atau salah, karena malam itu aku sedang dalam keadaan kritis juga. Sepertinya Dr. Anton tahu sesuatu, ucap Sanum tiba-tiba. Kalimat itu membuat semua orang menoleh ke arahnya secara bersamaan. Sagara yang duduk di sisi kanan langsung menegakkan badan.
Mami Kartika berhenti menyesap teh. Dokter Marcel mendongak cepat, menatap Sanum dengan ekspresi kaget bercampur waspada. Apa kamu tahu sesuatu, Sanum? Tanya Papillon, suaranya menurun tapi nadanya tegas. Katakan apapun yang kamu ingat. Ini penting. Sanum menatap mereka satu per satu. Napasnya tersengal. Malam itu ketika aku melahirkan. Semuanya samar. Tapi ada potongan-potongan yang kembali muncul di kepalaku. Semua orang diam. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar berdetak, memukul ketegangan di ruangan itu. Dokter Anton, lanjutnya perlahan, dia terlihat panik. Aku masih ingat ekspresinya. Wajahnya tegang, kemejanya berantakan, dan mobilnya melaju begitu cepat menembus hujan malam. Aku pikir waktu itu dia menolongku karena iba karena aku ditemukan yang hendak melahirkan di pinggir jalan, ucap Sanum memulai ceritanya. Mata Sanum bergetar. Tapi sekarang, setelah aku mengingat lagi, sepertinya dia memang sedang panik karena sesuatu. Sagara dan Mami Kartika saling pandang. Dokter Marcel mencatat sesuatu di ponselnya dengan tangan gemetar. Apa maksudmu, Sanum? Tanya Mami Kartika dengan nada ragu. Sanum menghela napas, lalu menatap ke arah jendela, seolah berusaha menggali ingatan yang selama ini terkubur. 108. Ketika sampai di rumah sakit, ada seorang perawat yang menghampiri Dokter Anton. Aku tidak ingat namanya, tapi wajahnya sangat pucat. Mereka berbicara pelan, tapi aku sempat mendengar kata, bayi, dan darurat. Lalu, aku langsung dibawa ke ruang operasi tanpa pemeriksaan apapun. Tanpa identitas, tanpa surat, tanpa keluarga. Seolah mereka sudah siap dari awal. Semua orang menegang. Sagara mencondongkan tubuhnya ke depan. Tanpa prosedur. Ulangnya tak percaya. Sanum mengangguk. Lia. Tidak ada tanda tangan, tidak ada verifikasi. Aku hanya pasien asing yang tiba-tiba ditangani seperti kasus prioritas. Bahkan perawat yang membawa tandu waktu itu sempat meneteskan air mata. Aku pikir dia hanya kasihan, tapi mungkin bukan itu alasannya. Suara jantung Sanum berdentum keras di telinganya sendiri. Udara terasa dingin dan menusuk. Setelah operasi, aku tidak sadar lama. Aku tidak tahu apa yang terjadi di ruang itu. Dokter Marcel mulai menulis catatan cepat di mapnya, tapi Papillon mengangkat tangan. Biarkan dia bicara sampai selesai, katanya tegas. Sanum mengangguk pelan, lalu menatap kosong ke arah meja. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang rawat. Badanku lemah. Aku menanyakan bayiku pada perawat yang jaga, tapi dia hanya menunduk. Lalu, Dokter Anton datang dengan wajah sedih. La bilang bayiku tidak selamat. Sagara mengernyit. Kamu percaya begitu saja? Tentu saja aku percaya. Apalagi dia yang sudah menolong aku, jawab Sanun lirih. Aku sendirian. Luka operasi masih nyeri. Aku hanya bisa menangis, lalu tidak sadarkan diri lagi. Ketika putus ada untuk pembayaran biaya administrasi, ada tawaran untuk menjadi ibu susu dari Dokter Anton. Aku pun menerimanya. 1. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun tiba-tiba, Sanu menatap ke udara, matanya membesar seolah baru teringat sesuatu. Tunggu, bisiknya pelan. Tanda merah. Semua orang langsung menatapnya. Tanda merah. Ulang Dokter Marcel cepat. Sanum berdiri perlahan dari kursinya, menatap ke tangannya sendiri gemetar. Ya,
Aku baru ingat sekarang. Bayiku yang meninggal itu punya tanda merah di pergelangan tangan kirinya. Bentuknya seperti biji kecil. Aku ingat karena aku sempat menyentuhnya saat melihat jenazahnya. Aku pikir itu hanya tanda lahir biasa. Sanum terdiam sesaat, lalu menatap semua orang dengan wajah pucat. Tanda itu sama persis dengan yang dimiliki Sonia di tangannya sekarang. Suara napas tercekat terdengar dari arah Mami Kartika. Apa kamu yakin, Sanum? Suaranya bergetar, seperti orang yang takut mendengar kebenaran. 109. Sanum mengangguk. Ya, aku yakin. Aku tidak mungkin salah ingat. Bentuknya unik seperti bercak merah berbentuk biji kecil di sisi pergelangan tangan. Aku bahkan masih bisa menggambarnya di kepala. Mami Kartika menatap suaminya, Papi Leon, yang ini tampak murung. Pria itu menunduk dalam, kedua tangannya mengepal. Kalau benar, berarti bayi yang katanya meninggal malam itu. Dokter Marcel cepat, nada suaranya tegang. Bisa jadi bayi itu tertukar atau sengaja ditukar. Sagara langsung berdiri. Ditukar. Maksud Anda apa, dokter? Marcel menelan ludah. Kemungkinan besar ada manipulasi data kelahiran. Apalagi jika pasien tidak memiliki identitas dan rumah sakit tidak melapor ke catatan sipil. Dalam kasus seperti ini, bayi bisa diganti tanpa jejak administratif. Semua mata terbelalak. Mami Kartika memegang dadanya. Ya Tuhan. 110. 5. Dokter Marcel memijat pelipisnya. Sudah berhari-hari ia tidak tidur nyenyak. Wajahnya tampak lelah, matanya menatap kosong ke layar berkas medis yang menumpuk di meja. Di antara catatan itu, ada satu kasus yang menekan jiwanya. Yaitu masalah bayi yang tertukar. Kasus yang bisa menghancurkan nama baik rumah sakit dan kariernya sendiri. Saat ini Dr. Anton sedang keluar kota, menghadiri seminar ucap Marcel akhirnya, suaranya berat. Lalu, perawat yang bertugas hari itu di mana sekarang, Dok? Tanya Sagara, nadanya tegas, tapi di balik ketegasan itu ada nada getir yang sulit disembunyikan. Marcel menatap pria muda di depannya itu. Ada 9 perawat yang bekerja hari itu. Aku akan menyelidikinya diam-diam. Kita tidak boleh gegabah. Satu langkah salah bisa membuat kebenaran terkubur lebih dalam. Papi Leon berdiri, wajahnya tegang. Saya ingin kabar secepatnya, dokter. Kalau tidak, saya akan buat masalah ini ke publik. Nada suara Papi Leon seperti vonis. Dokter Marcel hanya bisa menunduk, menerima beban moral yang makin berat di pundaknya. Sagara ikut berdiri. Begitu pula Mami Kartika dan Sanum yang masih menggendong Abiasa. Wajah mereka pucat, seolah darah telah mengering di tubuh. Dua hati yang terguncang, dua jiwa yang kini kehilangan arah. Bahkan tidur dan makan tak lagi terasa berarti. Sepanjang perjalanan pulang, mobil berjalan dalam diam. Tak ada satupun suara selain napas yang tertahan. Sagara menatap cermin spion, melihat Sanum di kursi belakang bersama Mami Kartika. Di pangkuan keduanya, Abiasa dan Arshila tampak tenang, bermain dengan jari kecil mereka. Ironis, di tengah badai yang mengancam, justru tawa polos anak-anak itu menjadi satu-satunya cahaya. Begitu sampai di rumah, suara celoteh dua bayi itu memenuhi ruangan, seperti membawa kehidupan kembali ke dinding yang bisu. Mas, aku ingin istirahat, ucap Sonia lirih dari kursi rodanya. Ya, jawab Sagara pelan. La mendorong kursi istrinya ke kamar, membantunya berbaring dengan lembut di atas ranjang. Wajah Sonia tampak pucat,
tapi matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. Mas, panggilnya pelan. Iya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Abiasa ternyata anak Mbak Sanum, ucap Sonia pelan nyaris tenggelam di antara napas. Sagara terdiam. Pandangannya jatuh ke lantai, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Tidak apa-apa, ujar Sagara akhirnya, suara lirihnya terdengar nyaris putus. Abiasa tetap anakku juga. Bukankah dia tumbuh di pelukanku, memanggilku, Papa? Justru ini membuat segalanya terasa adil. Arshila anakmu, dan Abiasa. 111. Anak Sanum. Tapi, Mas. Sonia memalingkan wajah. Mbak Sanum tidak ingin hidup berpoligami. Dia bilang. Dia akan pergi dari sini. Sagara langsung menoleh, seolah disengat sesuatu. Apa? Kemarin dia bilang begitu. Katanya tidak ingin menyakiti aku, dan tidak ingin terus menipu dirinya sendiri. Kalau bertahan, yang ada kita semua saling menyakiti. Sagara terdiam lama. Di wajahnya tergambar kecewa, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Dia janji akan tetap di sini, bisik Sagara pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia bahagia bisa bersama aku dan anak-anak, Sonia. Sonia hanya menatapnya sedih. Cinta kadang tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan, Mas. Sagara tidak menjawab. La berdiri, wajahnya keras, rahangnya menegang. Lalu tanpa sepatah kata lagi, ia meninggalkan kamar itu. Langkahnya cepat, berderap ke arah lantai atas, menuju kamar Sanum. Sanum baru saja hendak menuju kamar mandi ketika pintu kamarnya terbuka tiba-tiba. Sosok Sagara berdiri di ambang pintu dengan napasnya berat, sorot matanya tajam. Mas. Sanum menatap heran, tangannya refleks menahan dada. Ada apa? Sagara tidak langsung menjawab. La hanya menatapnya lama dan dalam, seperti mencari jawaban yang tak ditemukan dimanapun. Aku dengar kamu ingin pergi, ucap Sagara akhirnya, suaranya rendah tapi menekan. Sanum menunduk. Mas. Benarkah? Aku hanya tidak ingin jadi alasan seseorang terluka, jawab Sanum pelan. Sagara mendekat selangkah. Kamu pikir aku tidak terluka kalau kamu pergi? Sanum tidak bisa menatapnya. Mas, aku sudah mencoba menerima semuanya. Tapi setiap malam aku merasa bersalah. Aku merasa merebut sesuatu yang bukan milikku. Kamu tidak merebut apapun, potong Sagara cepat. Aku yang memilih. Aku yang ingin kamu di sini. Dan aku yang harus menanggung beban dari pilihan itu. Jawab Sanum lirih. Aku mencintaimu, Mas. Tapi cinta ini terlalu menyakitkan kalau harus berbagi. Kata-kata Sanum barusan menamparkan batin Sagara. La menatap wanita itu lama. Wanita yang telah menemaninya melewati masa paling gelap, wanita yang menenangkan anak-anaknya saat ia hancur, dan kini justru ingin meninggalkannya. 112. Bagaimana aku bisa melepaskan seseorang yang sudah jadi bagian dari hidupku, Sanum? Tanya Sagara dengan suara parau, seperti menahan sesuatu yang nyaris pecah. Sanum tersenyum getir. Kamu tidak perlu melepaskanku, Mas. Aku yang akan pergi dengan tenang. Aku ingin hidup tanpa melukai orang lain atau diri sendiri. Tidak. Seru Sagara, suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di mata Sanum. Mas, jangan buat semuanya lebih sulit. Sagara memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Ketika ia membuka mata lagi, pandangannya penuh luka.
Selama ini aku berusaha adil, kata Sagara lirih. Aku mencintai kalian dengan caraku sendiri. Tapi kenapa rasanya justru aku kehilangan semuanya? Sanum menahan tangis. Lah tahu, di balik ketegasan Sagara, ada hati rapuh yang sebenarnya hanya ingin mempertahankan kebersamaan mereka. Namun, dunia tidak sesederhana itu. Sagara mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Sagara tegas. Mas, tolong jangan mempersulit. Sagara menghentikan ucapan Sanum dengan mencium bibirnya. Aku tidak mau mendengar. Suasana menjadi hening kembali. Mereka hanya saling menatap. Di mata Sagara ada luka bercampur cinta, di mata Sanum ada keikhlasan yang disertai duka dalam. Mas, ucap Sanum pelan, aku tahu kamu ingin melindungi semua orang. Tapi kadang, melindungi itu berarti melepaskan. Aku tidak pergi karena tidak cinta, tapi karena aku terlalu mencintaimu untuk terus membuat luka baru. Kata-katanya membuat dada Sagara sesak. Lah menatap lantai, rahangnya mengeras. Kalau begitu, setidaknya jangan pergi sebelum aku tahu hasil penyelidikan ini selesai, kata Sagara akhirnya. Setelah semuanya jelas, baru kamu bisa memutuskan. Sanum menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik. Aku janji. Sagara menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Tatapan panjang tanpa kata, namun penuh seribu makna yang hanya bisa dimengerti dua hati yang sama-sama tersiksa. Ketika ia akhirnya berbalik meninggalkan kamar itu, Sanum menahan napas panjang. Tangannya menggenggam ujung selimut, mencoba menenangkan gemetar yang tak bisa dikendalikannya. Dalam keheningan, ia berbisik sendiri, kalau benar cinta bisa menguatkan, kenapa rasanya justru membuatku hancur perlahan? Sanum tersenyum samar. Air matanya menetes, jatuh ke lantai. Dalam hati, ia tahu tidak peduli hasil apapun yang 113 akan keluar nanti, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. 114. 6. Mas, panggil Sonia. Maaf, aku membangunkan kamu, iya. Ucap Sagara. Sagara memberikan segelas air minum kepada Sonia. Tidur lagi, ini masih malam. Mas, panggil Sonia lagi dan menatapnya. Ya, balas Sagara. Kita tidak pernah bercinta sejak aku kembali, ucap Sonia lirih, matanya menatap ke arah jendela kamar yang tertutup tirai gading. Ada getir yang tertahan di setiap kata, seperti luka yang mengering tapi belum sepenuhnya sembuh. Sagara yang sedang duduk di pinggir ranjang hanya bisa menarik napas panjang. Dia tahu kata-kata itu akan keluar cepat atau lambat, tapi mendengarnya langsung dari bibir Sonia tetap saja menusuk hati. Kamu masih sakit, sayang. Sekarang fokuslah pada pemulihan kesehatan kamu dulu, ya. Jawab pria itu dengan suara lembut, seolah menenangkan badai dalam diri Sonia yang mulai bergemuruh. Namun, justru kelembutan itu membuat Sonia semakin terluka. Mas hanya menyenangkan Mbak Sanum saja, ujarnya dengan wajah cemberut, tapi sorot matanya tajam dan penuh kecurigaan. Sagara tersentak kecil. Kata siapa, sayang? Selarna ini bukannya aku selalu sibuk mengurus kamu. Tanya Sagara tetap tenang, tapi ada nada lelah yang bergetar di sana. Lata ingin memperpanjang perdebatan, meski hatinya ikut bergejolak. Sonia menunduk, jari-jarinya mencubit ujung selimut yang menutupi kakinya. Lata tahu Sagara memang selalu di sisinya menemani, menyiapkan obat, memastikan dia makan. Tapi Sonia juga tahu, setiap malam suaminya baru masuk ke kamar tengah malam dan selalu membawa aroma yang sama. Aroma lembut vanila yang tidak pernah ia gunakan.
Aku selalu mencium wangi Mbak Sanum pada tubuhmu, Mas, celetuk Sonia dengan nada lirih, tetapi matanya menatap langsung ke arah suaminya. Sagara terdiam. Sejenak ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Bukan karena salah, tetapi karena benar. Sayang, saat ini tubuh kamu belum kuat. Aku takut nanti kondisi kamu malah balik drop lagi, ujar Sagara akhirnya, berusaha menghindar dari inti masalah. Namun Sonia tidak butuh alasan medis. Lah butuh kejujuran. Mas. Panggil Sonia dengan suara serak, nyaris seperti bisikan. Apa Mas masih mencintai aku seperti dulu? Pertanyaan itu membuat dada Sagara serasa diremas. Lame memejamkan mata sejenak, mencoba menahan diri agar tidak memeluk istrinya yang kini menatapnya dengan mata berair. Tentu saja, sayang, jawab Sagara, dengan suara yang terdengar terlalu datar, terlalu berat untuk sebuah kebohongan kecil yang menyelamatkan perasaan seseorang. 115. Sonia tersenyum tipis, tapi senyuman itu rapuh seperti kaca bening yang retaknya sudah menyebar di seluruh permukaan. Cinta Mas lebih besar untuk Mbak Sanum, ucap Sonia. Sagara tersentak. Di lubuk hatinya, ia tahu ada kebenaran di balik tuduhan itu. Dalam masa-masa Sonia menghilang, ia memang kehilangan harapan dan disitulah Sanum hadir, menambal luka-luka yang selama ini ia simpan. Sonia menarik napas panjang. Mungkin Tuhan sengaja buat aku koma supaya Mas tahu rasanya kehilangan seseorang yang dicintai, ucapnya sambil menatap langit-langit kamar. Tapi ketika aku sadar, ternyata yang hilang bukan aku melainkan hatimu, Mas. Kata-kata itu membuat Sagara menunduk. Lah ingin menjelaskan, tapi setiap kata terasa sia-sia. Sonia memejamkan mata. Aku tidak menyalahkan Mbak Sanum. Aku tahu, dia wanita baik. Dia yang merawat anak-anak kita, menyusui mereka, bahkan menjaga nama baik keluarga ini ketika aku tak berdaya. Tapi, aku hanya manusia, Mas. Aku juga punya hati. Air mata menetes dari ujung matanya, membasahi bantal. Sagara menggenggam tangan istrinya. Dingin. Rapuh. Sayang, aku tidak pernah berniat melukai kamu. Aku hanya mencintai dua perempuan sekaligus, potong Sonia pelan, tapi tajam. Sagara terdiam. Suasana kamar menjadi sunyi menyesakkan. Detakian dinding terdengar nyaring, seolah mengejek waktu yang tak mau berhenti walau hati mereka sedang berantakan. Hati kamu lebih berat kepada Mbak Sanum, Mas. Entah ke depannya, bisa saja seutuhnya hatimu untuk dia. Ucapan itu membuat Sagara menatap istrinya lama. Wajah Sonia terlihat tenang, tapi matanya memendam ribuan luka. Sagara mendekat, memeluk istrinya dari belakang. Kamu tidak kehilangan aku. Tapi aku kehilangan rasa itu, balas Sonia cepat. Pelukan Sagara terhenti. La melepaskan Sonia perlahan, menatapnya lewat cermin. Kamu butuh waktu, sayang. Aku juga. Aku akan buktikan kalau keluarga ini tetap bisa utuh. Sonia menatap pantulan suaminya dengan mata merah. Keluarga ini sudah tidak utuh sejak Mas membawa Mbak Sanum ke dalam rumah ini. Sagara ingin membantah, tapi mulutnya keluh. La tahu semua ini bermula dari rasa iba yang kemudian tumbuh menjadi cinta, cinta yang tak seharusnya ada. Menunggu waktu subuh, Sagara duduk sendirian di teras belakang rumah. Semua lampu sudah dimatikan, hanya cahaya temaram dari ruang tamu yang menerobos samar. Di dalam, suara tangis Abiasa dan suara lembut Sanum menenangkannya. Suara itu menenangkan sekaligus menyayat. Sagara memejamkan mata, membayangkan dua dunia yang kini saling bertabrakan di hidupnya.
Sonia, cinta lamanya yang penuh perjuangan, dan Sanum, cinta baru yang datang dari ketulusan. 116. Pintu terbuka pelan. Sanum keluar sambil menggendong Abiasa yang sudah kembali terlelap. "Mas belum tidur?" tanyanya lembut. Sagara menggeleng. "Sulit tidur kalau pikiranku masih berantakan." Sanum menunduk. "Aku memang ingin pergi, Mas. Aku tidak ingin menjadi alasan seorang wanita terluka, apalagi Mbak Sonia. Dia sudah cukup menderita." Sagara menatap wajah Sanum yang diterangi sinar remang. Wanita itu tampak tenang, tapi ada getir di matanya. "Mas tidak bisa terus membagi cinta. Suatu saat, yang Mas jaga bukan dua hati, tapi dua luka," jawab Sanum. Ucapan itu membuat dada Sagara sesak. La ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dalam diam yang panjang, hanya suara napas bayi kecil itu yang terdengar lembut di antara mereka. Seolah dunia berhenti sejenak memberi waktu bagi dua hati untuk menimbang takdirnya sendiri. Sanum memandang bayi itu lama. "Abiasa, dia satu-satunya hal yang membuat aku masih kuat berdiri." Sagara menatapnya dalam-dalam. "Kamu ibu yang luar biasa, Sanum. Aku tidak tahu bagaimana bisa membayar semua pengorbananmu. Cukup dengan kejujuran, Mas. Jangan biarkan cinta ini jadi alasan untuk menyakiti siapapun lagi," ucap Sanum pelan, lalu berdiri. "Aku akan mulai menyiapkan diri untuk pergi." Sagara menatapnya lama, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Dalam keheningan malam itu, Sagara tahu tidak ada cinta yang benar-benar utuh tanpa luka, dan tidak ada perpisahan yang benar-benar bisa diterima tanpa air mata. Di antara dua hati yang sama-sama mencintai, Sagara berdiri di tengah sebagai pria yang mencintai terlalu dalam, tapi juga kehilangan terlalu banyak. 117. 7. Suasana di meja makan terasa tegang sejak awal. Tak ada suara gelak tawa, tak ada percakapan ringan seperti biasanya. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring, terdengar lambat, kaku, dan berhati-hati. Abiasa dan Arshila yang biasanya ceria kini tampak gelisah. Mereka menolak makan, merengek dan memeluk lengan Sanum seolah takut kehilangan. Sagara yang duduk di sisi kanan menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa, kedua balita itu seperti merasakan sesuatu yang orang dewasa sembunyikan. Sebuah kecemasan besar yang mengendap di udara. "Sayang, ayo makan," bujuk Sanum lembut, berusaha menenangkan mereka. Kedua anak itu menggeleng kompak, mata mereka berkaca-kaca. Arshila bahkan menaruh sendok di meja, sementara Abiasa justru menyandarkan kepalanya di lengan Sanum. Sagara menghela napas panjang. "Mereka tidak mau makan kalau kamu tidak ikut duduk, Sanum." Sanum tersenyum tipis dan menarik kursi, lalu duduk di antara dua anak itu. "Baiklah, kalau begitu kita makan bersama." Sanum mengambil satu sendok nasi, menyuapkan ke mulutnya sendiri. Enak sekali," ucapnya dengan nada riang, lalu mengacungkan jempol. Kedua anak itu menatapnya, kemudian meniru gerakannya. Nak enak," ucap Abiasa dengan lidah belepotan. "Mana jempolnya?" tanya Sanum sambil tertawa kecil. Kedua balita itu mengangkat jempol mungil mereka, menirukan dengan semangat. Suasana pun sedikit mencair. Namun, di balik senyuman Sanum, dadanya sesak. Setiap kali melihat wajah Abiasa, hatinya seperti diremas antara bahagia dan takut. Bahagia karena kini ia tahu darah dagingnya masih hidup, tapi takut karena kebahagiaan itu justru membuka luka bagi banyak orang.
Baru saja mereka selesai makan, langkah berat terdengar dari arah ruang tamu. Sagara, jam 9 kita ke rumah sakit. Dokter Anton sudah diamankan. Suara berat itu milik Papi Leon. Di sampingnya, Mami Kartika terlihat menunduk, wajahnya tegang. Kebetulan hari ini juga jadwal terapinya Sonia. Jadi sekalian saja, balas Sagara datar. Papi Leon menatap Sanum. Kamu ikut juga, Sanum. Karena kamu satu-satunya saksi yang tahu perawat mana yang mencurigakan malam itu. Sanum hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Hari ini mungkin akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Mereka berangkat dengan 2 mobil. Sanum duduk di kursi belakang bersama Sonia yang tampak masih lemah, sementara Sagara mengemudi di depan. Tak ada satupun dari mereka yang membuka suara sepanjang perjalanan. Sagara hanya sesekali melirik lewat kaca spion, menatap bayangan 2 wanita itu di kursi belakang. 2 cinta, 2. 118. Luka, 2 masa lalu yang kini bertabrakan dalam satu garis waktu. Setibanya di rumah sakit, suasana berbeda dari biasanya. Beberapa staf rumah sakit berbisik pelan di koridor, seperti tahu akan masalah besar yang sedang terjadi. Di depan ruang rapat utama, Dr. Mira sudah menunggu. Wajahnya kaku, dan matanya menyiratkan kegelisahan. Dr. Anton sudah di dalam bersama 9 perawat yang bertugas malam itu, kata Dr. Mira. Direktur, Dewan Medis, dan pihak hukum rumah sakit juga hadir. Papi Leon mengangguk singkat. Baik. Kita selesaikan semua ini sekarang. Mereka masuk ke ruang rapat yang besar itu. Udara di dalam terasa tebal, nyaris menyesakkan. Di ujung ruangan, Dr. Anton duduk menunduk di kursi tunggal, wajahnya pucat, mata sembab. Di belakangnya, 9 perawat berdiri berjejer. Beberapa tampak gemetar, dan sebagian lainnya mencoba bersikap tenang meski jelas ketakutan. Silakan duduk, ucap Dr. Marcel, suara beratnya memecah keheningan. Kita tidak akan keluar dari ruangan ini sebelum semuanya jelas. Sagara menggenggam tangan Sonia. Wanita itu menatap lurus ke depan, matanya tajam dan merah. Sanum berdiri di sisi kanan, jantungnya berdetak cepat. Katakan, suara Dr. Marcel meninggi. Kenapa Anda menukar bayi Bu Sonia dengan bayi Bu Sanum? Semua mata tertuju pada Dr. Anton. Pria parubaya itu menelan ludah. Tidak ada yang menukar bayi, jawabnya dengan nada datar, tapi matanya menghindar. Boks bayi mereka memang bersebelahan. Mungkin ada yang menggeser atau papan nama tertukar. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Tekan Dr. Marcel. Kadang ada keluarga bayi yang masuk ke ruang bayi. Mereka suka menggeser posisi boks, atau mungkin kartu nama jatuh, jelas Dr. Anton tergesa-gesa. Tapi semakin ia bicara, semakin terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Dr. Marcel menatapnya tajam. Anda menyadari bahwa penjelasan Anda tidak masuk akal. Ini bukan kesalahan sepele. Ini menyangkut nyawa dan garis darah keluarga orang lain. Hening sesaat. Suara jantung Sanum berdetak kencang di telinganya sendiri. Kemudian Dr. Marcel menoleh ke arah Sanum. Bu Sanum, Anda masih ingat perawat yang bersama Dr. Anton malam itu? Sanum mengangguk pelan, lalu menatap satu persatu wajah perawat di barisan itu. Pandangannya berhenti di seorang wanita muda berwajah tirus dengan mata gelisah. Dia ujar Sanum sambil menunjuk. Nona rindu. Tanya Dr. Marcel memastikan. 119. Lia, Dok, jawab Sanum. Semua mata kini beralih ke perawat bernama Rindu itu.
Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Nona Rindu, kata Dokter Marcel, ceritakan apa yang terjadi malam itu. Kenapa kamu terlihat panik ketika bicara dengan Dokter Anton? Rindu menelan ludah, matanya mulai berkaca. Malam itu dua bayi menangis bersamaan. Mereka sama-sama punya alergi susu formula. Aku takut salah langkah, jadi aku telepon Dokter Anton. Lalu, desak Dokter Marcel. Saat itu, bayi Bu Sonia tidak mau menyusu. Aku pikir karena perutnya kembung. Tapi, suara Rindu bergetar, beberapa menit kemudian dia tidak bergerak lagi. Sonia terkejut, tubuhnya gemetar. Apa yang kamu bilang? Serunya. Anak saya. Dokter Marcel mengangkat tangan menenangkan. Tenang, Bu Sonia. Lalu menatap tajam ke arah Dokter Anton. Anda bilang bayi itu meninggal karena kehausan. Tapi kenapa bayi satunya tidak mati? Padahal sama-sama punya alergi, bukan? Wajah Dokter Anton berubah pucat pasi. Napasnya naik turun tak teratur. Itu karena bayi satunya sempat ditolong lebih dulu. Jangan berbohong. Bentak Dokter Marcel sambil menepuk meja keras. Anda pikir kami tidak tahu ada kejanggalan dalam laporan medis Anda? Para perawat di belakang mulai panik. Salah satu dari mereka menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Suasana ruangan berubah seperti ruang interogasi terasa panas, menekan, dan menakutkan. Kalau kalian tidak mau bicara jujur, ucap Papi Leon dengan nada mengancam, kami akan serahkan semua ke pihak berwajib. Rumah sakit ini tidak akan kami biarkan lolos dari tanggung jawab. 128. Suara kursi bergeser keras saat beberapa perawat saling pandang. Tak ada yang berani mengeluarkan kata. Letakkan semua ponsel kalian di meja sekarang juga. Titah Dokter Marcel. Buka kuncinya. Satu persatu mereka menuruti. Suara klik ponsel dan napas tertahan memenuhi ruangan. Dokter Marcel menatap asisten IT rumah sakit yang sudah bersiap di pojok ruangan. Periksa semua pesan dan panggilan yang ada pada ponsel mereka. Pasti ada petunjuk. Suasana menjadi semakin menegangkan. Detik berjalan lambat. Rindu menggigit bibirnya kuat-kuat, sementara Dokter Anton memejamkan mata, seperti seseorang yang pasrah menunggu vonis. Beberapa menit kemudian, asisten lead bersuara, "Dok, kami menemukan percakapan antara Dokter Anton dan salah satu perawat malam itu. Ada pesan berbunyi, jangan bilang siapa-siapa soal bayi itu. Aku akan urus semuanya besok pagi." Ruangan seketika meledak dalam bisik-bisik panik. Sonia menutup mulutnya, matanya membulat. Sagara mengepalkan tangan di atas lutut, rahangnya menegang. Bayi itu. Ulang Dokter Marcel pelan tapi menekan. Bayi yang mana? Dokter Anton. Wajah pria itu pucat pasi, peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Bayi itu. Bayi Bu Sanum, jawab Dokter Anton lirih akhirnya. Dia yang seharusnya selamat. Tapi, aku takut rumah sakit disalahkan karena kehilangan satu bayi. Sonia terpekik. Sagara berdiri spontan, menatapnya tajam. Jadi, selama ini kamu menukar laporan medis untuk menutupi kelalaianmu. 1. Dokter Anton menunduk, diam tanpa suara. Papi Leon menatapnya dengan mata berkilat. Kau tahu berapa banyak hidup yang hancur karena kebohonganmu, dokter? Bentaknya. Ruangan itu kini dipenuhi emosi, marah, shock, takut, dan getir yang menyesak. Sanum berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Suasana uang rapat mendadak senyap.
Hanya suara detak jaran dinding yang terdengar, berdetak lambat seolah ikut menegangkan suasana. Dokter Anton duduk membeku di kursi, sementara 9 perawat berdiri di belakangnya, sebagian menunduk, sebagian menggigit bibir, gelisah. Di hadapan mereka, Dr. Marcel bersedekap. Sorot matanya tajam dan menusuk, seperti pedang yang siap menembus kebohongan siapapun di ruangan itu. Baik, ucap Dr. Marcel pelan tapi penuh tekanan. Sekarang aku ingin kalian jujur semuanya. Ada bayi yang mati malam itu. Jangan coba-coba menutupi sesuatu yang bisa menelan kalian semua ke dalam jeruji besi. Sagara berdiri di samping Papi Leon. Keduanya sama-sama tegang, namun tatapan Papi Leon jauh lebih keras. Di matanya ada amarah seorang ayah, seorang kakek yang merasa kehormatan keluarganya diinjak-injak oleh kelalaian. 121. Dan kebohongan. Sanum yang berdiri di dekat jendela memeluk erat tangannya sendiri, mencoba menenangkan napas yang sejak tadi terasa sesak. Rindu menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar seperti menahan sesuatu yang berat. Tapi akhirnya satu tetes air mata jatuh. Aku yang memberi susu itu, ucap Rindu dan tangisannya pecah, suara serak, dan nyaris tak terdengar. Semua kepala di ruangan itu sontak menoleh padanya. Dokter Anton menatap dengan tajam, wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu, Nona Rindu? Tanya Dokter Marcel pelan, tetapi nada suaranya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Rindu menutup wajah dengan kedua tangan, lalu menunduk lebih dalam. Malam itu, aku salah memberikan susu kepada bayi yang katanya tidak boleh minum sembarangan. Aku terlalu panik. Semua bayi menangis. Seharusnya aku kasih botol susu itu untuk bayi Bu Sanum, ternyata aku salah kasih ke bayi Bu Sonia. Jadi, kau mengakui telah salah memberikan susu. Potong Dokter Marcel dengan suara bergetar menahan marah. Rindu menangis keras. Ya, Dok. Bayi itu langsung sesak napas. Kulitnya muncul ruam-ruam merah. Aku panik, aku takut kehilangan pekerjaan. Aku langsung lari ke ruang dokter jaga dan memanggil Dokter Anton. Ruangan seketika hening. Hening yang menyesakkan dada. Papi Leon memejamkan mata, wajahnya mengeras. Sagara menggenggam erat tangannya sendiri di atas meja, menahan diri agar tidak meledak. Sementara Sanum merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak. Setelah itu, apa yang terjadi? Tanya Dokter Marcel dengan nada dingin. Rindu menatap sekilas ke arah Dokter Anton, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Dokter Anton datang. Dia langsung memeriksa bayi itu. Tapi, bayi itu sudah tidak bernapas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Terlebih lagi bayi itu dari keluarga terpandang. Dan kemudian, desak Dokter Marcel. Aku menangis, bilang aku takut. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku. Lalu, Dokter Anton menenangkanku. Katanya, dia akan urus semuanya. Dia bilang, dia akan menukar bayi itu dengan bayi lain agar tidak ketahuan. Apa? Papi Leon berdiri dengan keras, kursinya terguling ke belakang. Jadi, bayi Sanum, kalian tukar begitu saja seperti barang. Karena ketakutan kalian sendiri. Lanjut Papi Leon, suaranya menggelegar, membuat beberapa perawat spontan mundur. Rindu menangis terseduh. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Diam. Bentak Papi Leon. Karena kebodohan kalian, dua keluarga hidup dalam kebohongan selama setahun. 122.
Sanum yang hidup sebatang kara sampai harus merasakan kehilangan putra semata wayangnya. Lalu, cucuku dikuburkan di tempat asing. Apa kalian tahu betapa kejamnya itu? Sagara segera menahan ayahnya. Walau sebenarnya dia juga marah dan emosi. Papi, biar dokter yang menanganinya dulu. Dokter Marcel menatap Dokter Anton. Benarkah yang dikatakan Rindu itu? Dokter Anton tak menjawab. Keringat menetes dari pelipisnya. Dia menunduk, berusaha menahan iri, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Ya, kata Dokter Anton lemah. Itu benar. Ruangan mendadak terasa bergetar. Semua orang terpaku. Aku melakukannya karena aku berpikir itu solusi paling aman waktu itu, ucap Dokter Anton terbata-bata. Bayi Bu Sonia meninggal karena kesalahan kami. Lalu, Bu Sanum saat itu dalam kondisi tidak sadar, tanpa identitas, tanpa keluarga. Aku takut masalah ini akan mencoreng nama rumah sakit. Jadi, aku menukar bayi yang telah meninggal dengan bayi milik Sanum. Karena sama-sama baru lahir, tidak ada yang tahu. Dan kamu pikir itu tidak akan ketahuan selamanya. Bentak Dokter Marcel dengan suara yang menghentak ruangan. Anton menunduk. Aku pikir Bu Sonia sudah pergi. Pagi harinya dia menghilang, tidak ada yang tahu kemana. Aku kira semuanya selesai di sana. Sagara mengepalkan tangan. Suara gemeretak terdengar dari buku jarinya. La menatap tajam ke arah Dokter Anton dengan mata merah menahan amarah. Jadi, selama ini kamu mempermainkan hidup dua keluarga demi menjaga reputasi rumah sakitmu. Anton tak bisa menjawab. Hanya diam, sementara wajahnya menunduk dalam rasa bersalah. Sanum tidak bisa lagi menahan air matanya. La menutup mulut, tubuhnya bergetar hebat. Semua potongan ingatan malam itu muncul di benaknya, bagaimana Dokter Anton dengan wajah panik menenangkannya, bagaimana perawat Rindu menunduk tak berani menatap. Sekarang semuanya jelas. Rindu bersujud di lantai, menangis keras. Saya tidak bermaksud jahat, Bu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menyesal. Papi Leon menggeleng, wajahnya kaku. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tapi kamu akan tetap bertanggung jawab di mata hukum. Dokter Marcel langsung berdiri. Kami akan segera laporkan hal ini ke pihak berwajib. Semua bukti dan rekam medis akan diperiksa ulang. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Muka Dokter Anton dan Rindu terlihat pasrah. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 123. 9. Balon warna-warni menggantung di langit-langit ruang tengah, pita biru dan merah muda berayun pelan setiap kali seseorang lewat. Di tengah meja panjang, dua kue ulang tahun bertema karakter kartun diletakkan berdampingan. Satu bertuliskan Selamat Ulang Tahun Arshila, satu lagi Selamat Ulang Tahun Abiasa. Tawa anak-anak memenuhi ruangan. Abiasa menepuk-nepuk tangannya penuh semangat, sementara Arshila sibuk meniup lilin sebelum waktunya. Sagara berdiri di belakang mereka, tersenyum penuh kehangatan. Ayo, bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Kedua balita itu meniup lilin bersamaan. Sorak-sorai kecil pun pecah dari semua yang hadir. Sonia menepuk tangan perlahan, senyum lembut menghiasi wajahnya, sementara Mami Kartika memotret momen itu dengan ponselnya. Di sudut ruangan, Sanum hanya berdiri diam sambil memegangi piring kue. Wajahnya menampakkan senyum tipis, tapi di balik itu matanya tampak sayu. La melihat Abiasa anaknya sendiri tertawa lepas dalam pelukan Sagara. Hatinya terasa hangat sekaligus perih. Seharusnya dia bahagia. Narnun,
Kebahagiaan itu kini bercampur getir. Sanum, sini. Panggil Sagara sambil mengangkat sepotong kue dengan lilin kecil di atasnya. Ini kue untuk Abi juga ada. Sanum tersentak, seolah baru sadar sedang diperhatikan. Ah, iya, Mas La berjalan mendekat dengan langkah ragu, menatap semua orang yang kini berkumpul di sekeliling meja. Di kepalanya, suara batinnya bergaung pelan. Padahal aku berniat mau parmitan hari ini, bukan ikut merayakan pesta mereka. Mama, tiup. Sanum menarik napas dalam, menatap Abiasa yang memegang tangannya sambil berteriak riang. Mama, kuah. Sanum tersenyum, lalu memakan kuenya. Lia, nak. Enak sekali. Tapi suaranya terdengar serak. Sagara memperhatikan ekspresi Sanum. Ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu semacam jarak yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Setelah lagu ulang tahun selesai dan semua tamu mulai menikmati potongan kue, Sanum menatap jam tangannya. Jarum pendek baru menyentuh angka 2 siang. Dia tahu, sebentar lagi ia harus mengucapkan keputusan yang sudah ditahannya sejak kemarin. Beberapa jam sebelumnya, Sanum sempat berbicara dengan ayahnya lewat video call. Suara Pak Samil terdengar parau tapi bergetar bahagia. Jadi, Abiasa benar cucuku, nak? Tanya sang ayah dengan mata berkaca-kaca di layar ponsel. Sanum mengangguk pelan, menahan isak. Lia, yah. Anak aku ternyata masih hidup.